Mau dapat pengalaman? Yuk ambil kesempatan. Kita mau bahas itu ya, Mitra Muslim bersama dengan Ustazah Hamdiatur Rohmah. Ini dia di samping saya, seorang praktisi pendidikan dan juga parenting di Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Us. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus fresh, segar, menyenangkan gitu ya hari ini ya, Us. Yes, harus dong. Harus. Ya, karena memang kehidupan itu kan silih berganti ya, Ustazah ya. Betul. Ada kalanya kita baik-baik saja. Ada kalanya kita lagi mungkin di fase-fase yang ngedown banget. Ada kalanya kita dikasih rezeki happy banget. Kayak gitu kan, Us. Yes, tentu saja. Oke. Dan semua itu adalah dirangkum dalam pengalaman hidup kita. Yes. Oke. Tapi Ustazah, mungkin kita mau sapa-sapa dulu deh Mitra Muslim yang Oke. ada di rumah. Boleh dong, Us, biar aura vibe positifnya ini juga nyalur gitu ya. Amin, amin. Kenapa kita harus selalu begini? Karena kadang-kadang kita mengeluarkan sesuatu yang sedikit, orang lain menerimanya jadi manfaat. Itu baliknya ke kita kan luar biasa kan. Amin, 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 amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Muslim dimanapun berada. Semoga Allah semakin memberikan berkahnya setiap harinya kepada kita, pengalaman-pengalaman yang terbaik yang kemudian bisa menyusun hari-hari kita menjadi hari-hari terbaik sampai nanti kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahagia. Bahagia. Amin, amin. Apa ini? Nah, Ustazah, mungkin ada sih beberapa Mitra Muslim yang saat ini pagi ini mungkin lagi mendung. Di luar cerah. Ada cerah. Saya pakai warna hijab juga ya, lagi cerah-cerahnya banget ini Mitra Muslim ya. Untung kita tadi nggak samaan. Kalau samaan langsung di studio. Apa, Us. Langsung terang, beneran dong. Nanti ini layarnya dipenuhi oleh warna kayak ya matahari. Oke. Baik, Ustazah. Tapi boleh dong sharing dulu kepada Mitra Muslim karena ini kan bahas pengalaman dan mungkin pengalaman saya berbeda sama Ustazah. Tentu dong. Pengalaman Mitra Muslim saya kan juga lebih pasti muda berbeda. dari Mbak V pasti. Pasti beda dong. Ya, guru saya ini emang lebih muda Mitra Muslim ya dari saya. Ininya spiritnya, semangatnya gitu. Oke, tapi apa sih Us? Mungkin pengalaman itu gimana sih kita bisa menyikapinya? Iya. Karena every day it's like colorful life gitu kan. Berwarna banget hidup kita ini. Iya, betul. Kalau kita mulai dari bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, maka itu adalah pintu terbaik. Kita sudah satu, alhamdulillah Allah kasih kesempatan lagi kita bisa buka mata, buka hati, buka telinga semuanya gitu ya. Karena jangan lupa setiap detik, setiap itu kita tidak pernah tahu kapan kita tiba-tiba saja tidak ada lagi. Nah, itu kan alhamdulillah dulu, itu yang pertama, pengalaman, dan harus segera karena kita muslim harus segera mengisinya. Hari ini memanfaatnya apa Allah, hari ini kau pasti akan kasih aku kebahagiaan kan. Ya Allah, andaikan pun hari ini engkau akan kasih aku satu dinamika yang mungkin akan berlika-liku diriku, tapi aku yakin karena bersamamu maka aku akan tetap bahagia. Masya Allah. Jadi melihat pengalaman itu, kalau saya bilang kepada anak-anak, akal kita itu nutrisinya apa ya? Ilmu. Oh ya, apalagi pengetahuan. Untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan, apa yang harus kamu lakukan? Baca Quran ini sembarang kalir ya, anak-anak dengan bahasa bersembarang kalir itu apa ya? Dengan polosnya gitu ya. Beragam. Akhirnya saya bilang, bahasa Qurannya Allah kasih pertama kali menugaskan Jibril kepada Rasulullah itu apa? Oh, aku tahu, Iqra. Terus saya tanya, Iqra yang dimaksud apa sih kira-kira? Kamu lihat temanmu hari ini yang bahagia, kemudian kamu ikut bahagia, Iqra apa enggak? Oh iya kayaknya Us, karena dia bahagia aku kayaknya suka kalau dia yang ini bahagia. Terus kalau kamu lihat temanmu sedih, terus Iqra-nya apa? Ya aku tanya, kenapa kamu kelihatan sedih? That's good, saya bilang gitu. Jadi Iqra di mana-mana, dan itu adalah salah satu pengalaman kecil yang mungkin nanti akan berpengaruh pada keseharian kita. Masya Allah. Gitu ya. Jadi ini tidak secara konseptual. Iqra itu hanya membaca buku dan hanya jadi membaca
beberapa keadaan, kondisi, Tentu. situasi orang lain. Nah, itu juga termasuk Iqra. Dan ingat Mbak Fi, saya selalu ini mari kita kampanyekan ya, ayah bunda juga di rumah mitra muslim semua. Kenapa Iqra? Itu kan kajiannya panjang. Rasul kita itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ummi. Jadi kalau ada di luar sana yang tetap mempengaruhi anak-anak kita bilang bahwa Quran itu adalah tulisannya Muhammad, bikinannya Muhammad. Quran itu adalah tulisannya manusia. Bahkan sekarang, maaf, saya harus bilang ya, bahwa sekarang yang sedang terjadi di luar sana pembakaran Al-Quran dan lain sebagainya, itu bagi kita adalah sebuah hal yang harus diluruskan. Dan anak-anak kita harus tahu itu. Makanya saya bilang, karena Rasul kita itu ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, cara ikroknya itu lebih luas. Sehingga apa? Itu bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah, malaikat Jibril yang ditugaskan, dan yang menulis. Akhirnya kita membuka sejarah kan. Waktu itu keresahan Umar bin Khattab melihat bahwa ini semakin banyaknya orang yang hafal Quran, belum tentu bisa nanti nularin ke yang lain. Sehingga maka harus ada satu bukti terkait dengan itu ya, dengan cara-cara dibukukan. Nah, itu kan sebuah pengalaman lagi gitu kan. Nah, anak-anak akhirnya oh iya ya. Terus kalau itu cuma dihafalin saja, itu nanti ketika orangnya tidak ada maka tidak ada lagi apa yang dibuktikan. Akhirnya ada mushaf itu dan seterusnya. Tapi saya tidak masuk di ranah yang tadi pembakaran itu untuk anak-anak. Yang penting mereka kuat aja bahwa Islam itu benar. Allah itu ngasih beneran firman-Nya langsung kepada malaikat Jibril, kepada Rasul kita Muhammad SAW, dan itu yang harus diyakini oleh anak-anak gitu ya. Oke. Itu penting Ustazah. Yes. Karena memang ya sekarang ya kita memang tahu sekali mitra muslim, bahkan mohon maaf ini kita mungkin bahas ada sisi kaum pelangi itu Ustazah, di mana mereka dengan memiliki SOP untuk mengajak orang lain, kemudian mereka punya sistematika yang sangat runtut supaya memasifkan golongan mereka. Nah, itu kan mereka juga membaca gitu loh, membaca situasi. Oh, ternyata di tahun ini kayaknya kecenderungan anak muda begini, kayak gini maka nih. harus lewatnya begini. Nah, di luar sana banyak orang yang begitu semangatnya untuk mempengaruhi dunia ini menjadi sesuatu yang mereka inginkan. Kita tidak boleh kalah dengan itu. Maka anak-anak kita harus diselamatkan. Melalui pengalaman-pengalaman itulah, meskipun sedikit, mari kita kasih makna supaya mereka tahu, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Nah, menurut saya the big point of experience itu adalah makna. Kalau Anda Mbak Fe misalnya diajak ke mana negeri apapun, keliling 15 negara. Tapi kalau tidak ada maknanya, untuk apa gitu? Anda punya pengalaman tapi tidak punya pemaknaan gitu kan. Makanya itu ketemu dengan orang baru, mau ketemu 1000 orang tapi biasa-biasa saja nggak ngambil makna, nggak akan ada pengalaman yang berarti untuk hidup kita. Sudah semangat loh kita hari ini. Di segmen pertama loh ini ya. Ayo. Bagaimana kalau menurut Anda mitra muslim, pengalaman berharga Anda itu apa sih? Yang tadi apalagi Ustazah sampaikan, the big things-nya itu adalah makna ya. Jadi make sense banget gitu loh mitra muslim, kehidupan Anda itu apa sih yang mungkin bisa kita sharing ya di siang hari ini. Maybe for you it's a simple, but for me it's a big, really big gitu ya. Jadi itu juga ada kemungkinan. Untuk Mbak Fe itu sangat sederhana, bagi saya Masya Allah itu luar makna, biasa gitu Insya Allah ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Istirahat dulu bentar ya. Semangatnya harus ditata lagi. Baik mitra muslim ya. Makasih yang kasih tema hari ini. Masya Allah. Jangan kemana-mana ya mitra muslim, tetap bersama kami dalam program Mozaik. Oke, baik. Di YouTube ini sudah banyak yang menyampaikan, wow, katanya seneng ya kalau saya pakai cerah-cerah ya. Terima kasih mitra muslim. Iya, kita suatu hari janjian aja pakai warna yang sama. Kita pakai yang cerah nih Usiana. Kalau kata Bu Junior gini, kalau abu-abunya kalem banget. Baik, saya besok akan bikin cetar. Gak apa-apa Us. Bu Afia ini juga barakallah Ustazah, Mbak Fe semoga sehat, manfaat di hari Jumat. Amin.
ya rabbal Kemudian juga ada Ibu Haja Munjiati Bojonegoro, sehat selalu, rezeki lancar, Amin amin. untuk ibu dan seluruh mitra muslim insyaallah amin. Bu Ida juga ini ya, Mbak Fe Ustazah. Wah, Masya Allah Bu Ida. Oke. Baik, kita lanjutkan nih Ustazah. Baik. Mungkin pengalaman saya, pengalaman mitra muslim semuanya kan berbeda-beda. Tapi Ya. kalau menurut Ustazah sendiri, what is your best experience Atau mungkin apa sih yang bener-bener kayaknya ini loh yang paling bermakna, meaningful banget buat saya, dan ini kayaknya pas banget kita untuk sharing juga di pagi ini. Baik, ini kayak saya diwawancara akhirnya. Iya ya, iya sih. Iya, the best experience for me tentu karena saya setiap hari ngajar ya, jadi saya tidak bisa menentukan one of two gitu ya. Tapi yang jelas ada rasa bahagia ketika apa yang saya sampaikan sebagai apa yang saya baca, apa yang saya pelajari, kemudian ditransfer ke anak-anak, kemudian mereka menerima itu dengan sangat bahagia, itu energinya masya Allah gitu. Tapi kalau pengen tanya apa yang membuat saya kadang merasa menjadi orang yang sukses itu ketika saya menemukan jalan. Ini karena kelemahan wanita ya. Kecerdasan spasial yang tidak terlalu bagus sih gitu. Yang menemukan jalan itu sebuah kebahagiaan. Ya? Dan itu pengalaman yang kayaknya saya ternyata cukup pintar ya kali ini. Itu. Oke. Iya. Nah, ini sedikit contoh aja sih mitra muslim ya. Kenapa saya pancing Ustazah? Karena juga saya ingin tahu pengalaman berharga dari Anda. Oke, kalau ke anak-anak Ustazah dan mengingat ya, kita kan tadi bahasanya sudah cukup panas tuh di awal segmen. Karena memang yang sedang mempengaruhi ini adalah apa ya, sekelompok yang cukup besar. Dan saya ingat banget Ustazah, kata Ustazah saya ya, dan saya juga baca beberapa literasi, jangan mau jadi sosok yang abu-abu. Yes. Kadang kita mikirkan, anak saya masih aman kok, gitu kan. Ini dari pengaruh apapun ya, mitra muslim ya. Ini tidak hanya yang tadi pelangi aja gitu, yang lainnya juga ya. Misalnya bicara kotor dan lain sebagainya gitu. Anak saya aman kok, tapi yakinkah Anda sepupunya nggak kayak gitu? Yakinkah Anda lingkungannya nggak kayak gitu? Itu kan kadang kita juga membuat kita berpikir ya, dan menjadikan kita itu nggak cuma jadi yang abu-abu dan apa ya, kalau orang Jawa bilangnya itu kan ya wes, kalau kayak gini kayak nggak mikirin orang lain. Ternyata kita harus punya peran di sana. Betul. Itu tapi gimana? Kata Rasul kita disuruh jadi orang yang tegas loh. Artinya orang tegas itu jelas pandangannya gitu. Pada satu persoalan yang memang itu harus menjadikan kita bilang ya dan tidak, itu wajib kita bilang. Ya kan, misalnya sudah tahu anak kita itu susah sholat subuh, kemudian kita nggak apa-apa kan masih begini, tidak bisa. Kembalilah kepada konsep apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan Quran. Kenapa kok harus begini? Kenapa harus begini? Karena itu pelajari dulu dan sikap jelas. Maka kadang-kadang, maaf saya harus bicara begini. Anak kita itu konsep dirinya tidak selalu mengalami satu kejelasan. Mudah sekali diombang-ambingkan oleh pengalaman pertama atau pengalaman kedua dari orang lain. Bahkan melihat saja apa yang dia lakukan dan dia sudah cukup mudah goyang karena tidak ada ketegasan dari awal. Kita yang mengawal itu gitu. Kemarin kita saya bicara ya di kelas 5 baru berapa bulan ini kan, saya baru 2 kali masuk di kelas itu. Saya ngomong terkait dengan yaitu tadi makanan akal, makanan ruh itu agama. Anak kelas 5 tanya sama saya begini, Ustazah, kalau misalnya kita ini perbandingannya gimana ya kalau ada orang lahir yang langsung Islam dengan orang mu'alaf, itu sama-sama nanti mendapatkan kasih sayang Allah yang sama nggak ya? Mau mikir aku, anak kelas 5 maksudnya dari mana nih jelasinnya pengalaman gitu ya? yang bagaimana yang harus saya sampaikan ini. Akhirnya saya mencoba dari cara mereka berpikir, kira-kira kan logika ya. Saya tuliskan di papan, saya bagi 2. Ini anak yang mu'alaf, ini anak yang lahir dari bayi, mereka sama-sama usianya misalnya 25 atau 10 tahun. Di saat 0 sampai 10 tahun dia kan belum kenal Islam. Bahkan mungkin orang tuanya sudah kenal atau di kanan kirinya kan sudah banyak, tapi tidak terketuk untuk Islam. Yang satu dari kecil dia sudah dibimbing dengan keislaman. Menurutmu kalau berbuat kebaikan yang diterima sama Allah, duluan yang mana? Oh,
oh baru begitu. Lah kalau saya bilang mu'alaf itu begini, ini begini, nggak nyampe. Iya. Tapi kalau saya minta untuk lihat bahwa ini kenyataannya begini, masih ada yang tanya, loh Us, tapi nanti kalau misalnya kebaikan dia lebih banyak sebenarnya, hanya saja dia tidak ingat, tidak tahu Allah, kan seharusnya kalau dihitung dia lebih banyak. Wong yang tadi lahir dalam kondisi Islam itu kadang-kadang loh dia juga masih bisa bohong. Oh ini pikiran yang luar biasa ini anak-anak ini. Akhirnya saya coba lagi dengan logika lagi, kemudian ada ingat Allah tidak pernah menutup pintu rahmatnya. Masya Allah. Nah, akhirnya dan urusan terakhir ketika Allah kasih itu surga atau neraka itu bagiannya Allah. Karena kita tidak pernah tahu itu, maka berusaha mengambil semua yang pengalaman kita dikasih Allah itu menjadi sesuatu yang baik, yang positif. Itu yang harus kita lakukan. Akhirnya mereka, baiklah Ustazah. Kayaknya ini perdebatannya seru. Terus saya bilang, Kak ngapain sih aku ngajarin kalian usia kelas 5 kayak kuliah? Gak apa-apa tapi kan seru lah. Saya harus papan sampai penuh untuk menjelaskan itu. Tapi mereka senang, alhamdulillah. Geram. Itu adalah pengalaman. So that's why I think when I teach in the class and they are so happy, it is the best experience for me and the class. Ya itu adalah best momennya Ustazah juga ya. Betul, karena harus tiba-tiba harus panas nih otaknya. Oke, ini mau panas lagi ya Us ya. Ada pertanyaan soalnya dari WA. Yang lainnya juga masih boleh gabung loh, Mitra masih ditunggu ya. 0855 3998 Bu Diana dari Sidosermo. Saya tuh pernah ambil kesempatan Ustazah yang ditawarkan oleh seseorang. Tapi ternyata saya dijebak dalam sebuah situasi. Jadi pengalaman yang saya dapatkan ini membuat saya trauma. Gimana ya Ustazah menyikapi hal ini agar saya tidak takut lagi mengambil kesempatan karena trauma tadi. Nah inilah waktunya kita gunakan ilmu Iqra kita. Ketika misalnya ada penawaran untuk kita, kemudian cek dulu. Saya selalu bilang begitu. Apakah kita itu tidak termasuk curiga sama teman kita loh? Sebelum itu jelas nggak boleh kita tidak cek meskipun itu teman baik. Mbak V nawarin saya bisnis. Terus karena Mbak V udah kenal nih kita ya. Nanti kita malah marahan sama Mbak V gitu kan. Muamalahnya udah nggak baik lagi. Nanti nggak baik sehingga memang cek dan recheck untuk informasi pertama itu penting untuk kita nanti yakin bahwa pilihan kita itu benar. Sedekat apapun. Betul. Itu ya. Kalau kita sudah ikhtiarnya jalannya bagus, insya Allah sudah bersandar kepada Allah, tapi kemudian di akhir tetap kita menjadikan pengalaman itu sesuatu yang traumatik, maka lihat lagi Allah sedang kasih apa ya sama saya ini, sehingga nanti satu pilihannya, saya mau marah tidak dengan teman saya, apakah kemudian saya bersikap ini akhirnya menjadi begini. Nah traumatik menurut saya ada sih memang secara psikologis bagaimana, tapi traumatik terbaik adalah ketika kita selalu datang kepada Allah melalui Qur'annya. Itu insya Allah. Karena Quran obat kembali lagi ya. Saya akan tetap bilang pada diri saya dulu, Hamdia kamu jangan cari obat lain dulu. Cek dulu apakah hari ini kamu meninggalkan Quran atau tidak, karena Quran itu obat. Maka kalau setiap hari kamu bisa dengan Quran, insya Allah minimal kamu nanti kok perutku sakit, kayaknya aku harus pakai ini, Allah kasih ilhamnya. Kalau saya terlalu percaya begitu dan saya Masya Allah, bismillah itu memang yang harus lanjut terus itu yang sudah, dipercayai. Semoga tidak berlebihan ya. Dan nauzubillah. Baik. Ini ada pertanyaan sangat menarik Ustazah, masuk ke WhatsApp kami dan ini mohon maaf tidak ingin disebutkan identitasnya ya. It's okay. Yang ingin beliau tanyakan, Ustazah, saya saat ini sedang sangat-sangat sedih Ustazah. Ini ya, karena saya menemukan satu video yang tidak baik yang pada saat itu ditonton langsung oleh anak saya. Ya, laki-laki Ustazah katanya dari temennya. Begitu ya, masih usia ini masih kelas 4 SD lah yang disampaikan ya oleh ibu ini. Apa yang harus saya lakukan? Karena pada saat itu bahkan anak saya, ini karena anak saya yang pertama laki-laki, anak saya yang kedua perempuan. Begitu ya. Ini yang adiknya masih TK Ustazah, dan itu pernah dipaksa dicium oleh kakaknya. Ini ini kan pengalaman yang sangat tidak menyenangkan bagi saya Ustazah, dan ini bagaimana saya bisa memberikan sebuah pengertian kepada anak saya.
Oke. Oke. Jadi ini agak berat, kita jeda dulu aja. Oke. Baiklah. Ambil napas. Iya, ambil nafas dulu ya. Untuk Oke. mitra muslim yang juga pingin tahu penasaran bagaimana juga nanti penyelesaiannya setelah jeda berikut ini ya. Jadi jangan kemana-mana mitra muslim, tetap bersama kami dalam program Mozaik. Oke, mau ambil pengalaman nih mitra muslim, jangan lupa ya, setiap pengalaman kita ambil kesempatan yang terbaik. Dan mungkin dengan salah satu cerita dari mitra muslim kita yang baru saja ya Ustazah, tapi mohon maaf memang tidak ingin disebutkan identitasnya Tidak ya apa-apa, tadi. itu wajar saja. Oke, kesempatan apa nih Ustazah yang bisa menjadi pengalaman berharga juga ya bagi Bunda ini, dan seperti apa solusinya juga Ustazah yang Oke. ditanyakan ya tadi. Saya setiap solusi mungkin nanti berbeda ya, tapi apa yang Oke. sudah saya alami dengan keluarga itu nanti mungkin yang saya bagi dengan anak-anak juga. Nah, siap, Nah, Ustazah. yang pertama kali ikhlas. Awalnya memang tidak ikhlas. Ikhlas itu tidak mudah. Misalnya begini ya. Saya mendapati dari salah satu ponakan saya yang kita sudah tahu bahwa kita sudah berjuang untuk memberikan aktivitas supaya nggak akses ini, nggak akses itu. Ternyata tiba-tiba dia datang dengan memberikan jari tengahnya kepada adiknya hanya karena dia marah gitu kan. Terus yang saya harus olah adalah ini sudah diginiin, ini didoain. Pasti ada kecamuk rasa-rasa itu ya Ustazah. Nah betul, langsung saja istighfar dulu, ngatur dulu supaya wajah kita tetap terlihat menyenangkan untuk dia, meski dalam hati ya Allah astagfirullahaladzim iki wingi aku ngomong ning ngarepe wong kok ngene misalnya gitu ya. Tapi itu baiklah, kita memang sedang hidup, Allah kasih sesuatu, kalau nggak dapat begitu juga kita nanti tidak bisa mencari solusinya. Akhirnya pendekatan pertama adalah, Mas, kamu tahu kamu tahu itu artinya apa? Dia bingung. Karena lihat wajahnya bingung, maka kita lanjutkan. Dapat dari mana? Loh, temanku loh kemarin itu dia kalau marah gitu. Kalau marah gitu. Tapi kan karena Mas nggak tahu, tanya kenapa temanmu begitu. Tapi kalau sekarang karena Diham sudah tahu, maka tak kasih tahu. Itu kalau orang marah dengan jari tengah itu namanya kamu menghina orang. Kalau nggak tahu orangnya nggak apa-apa, tapi kalau orangnya tahu, orangnya bisa marah, kamu bisa ditonjok lah, kamu bisa di ini. Ada side effect-nya dari kamu ngelakuin ini. Betul. Terus kemudian dia, ya saya juga kasihan akhirnya udah nggak ngerti apa-apa ya. Jadi hanya menirukan gerakan temennya kan. Iya betul. Terus akhirnya ayahnya melihat saya dengan dengan cara saya begitu, ayahnya kemudian begini. Nah, kalau besok ada temanmu yang begitu, kalau kamu biar ndak marah, minggir. Kalau kamu masih pengen marah, ya gak usah ikut, tapi sudah bilang aja ke gurumu. Akhirnya gitu, jadi kita kerjasamanya begitu. Kalau biasanya ada kasus apa, keduluan ayahnya, saya yang langsung ngikutin. Apa yang dilakukan ayahnya, saya tinggal begini. Itu yang pertama. Kalau misalnya yang tadi kasus yang tadi, yang diketahui Bunda dulu, satu, ini kakak kemarin itu nontonnya apa, misalnya begitu. Enggak kok Bun, enggak nonton. Berarti kakak kemarin dikasih tahu siapa. Terus enggak ada temanmu yang cerita enggak? Mungkin dia itu begini. Sudah, datar aja dulu. Cukupkan diskusi hanya di situ. Untuk urusan yang tadi dia memaksa mencium adiknya, nanti di etapa berikutnya. Karena kalau kita belajar tentang otak, baik itu otak laki-laki perempuan dan itu usia anak dan tidak, laki-laki itu tidak bisa langsung instruksi gitu iya, processingnya nggak secepat itu. Jadi satu itu dulu hari ini, dan sambil tetap istighfar, doakan. Jangan lupa kita bilang kepada suami, ya iki mau ngene, terus aku sudah begini ngomongnya. Nanti coba ayah yang bagian ini ya. Dan tetap coba cari lagi cara-cara orang tua menyelesaikan itu. Bisa jadi dari sekian referensi itu ada satu yang pas untuk diterapkan. Baru kemudian besok, loh tapi kemarin loh mama itu lihat kamu kok maksa adikmu, itu adik loh nanti kalau sakit gimana, loh itu terjadi loh. Jadi misalnya dia kan nggak tahu, itu terbiasa juga ponakan saya tiba-tiba adiknya di kayak gulat begitu. Terus saya juga lihat kalau otak dewasa saya kan gini, aduh ya apa kok dia ini ngoni dodone arek udah. Hentikan Hamdia, karena itu anak-anak dia belum tentu tahu, jadi mikirnya anak dulu. Oke.
Mas, itu nggak kasihan tas sama adekmu, itu lo lihat tenda, nggak bisa napas itu. Meski nih gue kini sakjane, aduh Dredeg ya, Us, wake ya. wis, pokoknya wake wis. OVT udah muncul ya Mitra Muslim. Betul. Oke. Itu sehingga saya terus ngobrol sama adik saya, lek ngono berarti opo? Pemisahan kamar sudah, minimal ada ayahnya, ada ibunya, terus kasur yang sebelah sini adik, kasur yang sebelah sana mas. Mulailah kita kemudian pendidikan seks edukasi itu harus dengan cara-cara yang terbaik. Misalnya lihat kamu meski adik kalau ke kamar mandi pakai handuk tok itu nanti tidak baik, itu aurat, kakak sudah nggak boleh lihat. Mulailah itu sehari, besoknya ya kalau dia melakukan itu lagi jangan pakai itu lagi dulu, biar berarti dek wingi durung paham. Besoknya lagi baru, dek kan udah bilang kalau kakak itu nggak boleh lihat, meskipun kamu cuman pakai itu nggak boleh lagi. Jadi itu yang harus kita sampaikan terus. Nah di kasus ini bisa jadi hanya karena melihat ekspresi yang dia lihat di video itu, kemudian dia pengen mempraktekannya, bisa jadi dia tidak paham. Dan dengan usia yang tadi disebutkan kayaknya SD saya pikir kok ya itu karena otaknya lebih tertarik dengan itu terus pengen tahu reaksi, ya itu namanya aksi reaksi. Sehingga memang tetap saya merasa seks edukasi yang paling tepat itu dari ayah dan bunda. Jangan hanya mengandalkan sekolah, karena di sekolah itu secara umum akan dibahas, tapi kasus per kasus belum tentu bisa kita selesaikan secara klasikal, gitu ya. Maka ayah bunda berterima kasih kepada Allah bahwa kita yang menemukan itu. Kita menemukan itu. Kalau ternyata memang ada maaf berulang lagi, baru kalau bisa sampaikan kepada gurunya bahwa Ustadz Ustazah mohon maaf karena ini ya. Mungkin nanti di sekolah ada kisah-kisah terkait ini, bagaimana menjaga diri, bagaimana itu sangat penting. Karena di rumah mamaku ngomong gini, di sekolah Ustadz Ustazah ngomong gini, berarti yang benar ini nih. Jadi nilai kebenaran itu sudah hadir dari dua pihak itu, insya Allah yang diikuti anak, yang di rumah benar, yang di rumah ngatain berkata memberi nasihat begini, yang di sekolah nasihatnya begini, maka sama dia tidak akan melihat nilai kebenaran lain selain itu. Ya istilahnya kayak kalau kita pakai masker double layer ya, Mitra Muslim. Jadi kan virusnya nggak masuk tuh. Nah, insya Allah ya. Dan selalu jangan lupa minta penjagaan juga dari Allah, dilembutkan hati dari sang buah hatinya juga untuk bisa menerima ya. Banyak sekali nih aktualisasi hidayah yang insya Allah bisa masuk juga. Oke, Bu Lulu ini juga masuk di YouTube kita. Masya Allah, saya penggemar Radio Suara Muslim. Semoga tetap berjaya terus, amin. Terima kasih Bunda ya. Kemudian Bu Baiti juga ikut nyimak, barokallah, semoga sehat selalu, amin. Doa yang sama kepada Ibu juga. Oke, baik Ustazah, mungkin nanti kita akan lanjutin di segmen yang terakhir. Jadi tetap bersama kami ya dalam program Mozaik. Bu Mia dari Sidoarjo dulu nih Us. Nah kalau anak lain takut atau ragu sama kesempatan, anak saya ini beda banget Ustazah. Alhamdulillah suka banget sama kesempatan, bahkan sangat aktif tanya ke guru ya, minta challenge, aktivitas lomba apapun mau ikutan gitu ya. Saya yang lihatnya sampai capek Ustazah. Saya takut guru dan temennya ini jadi nggak nyaman karena dia ini terlalu aktif. Gimana nih Us? Ya yang pertama kita bedain dulu challenge yang paling membuat dia merasa happy itu di kognitif apa di motorik apa di psikomotor atau di psikomotor atau di afektif. Misalnya begini, dia itu sekarang sedang dalam kondisi suka sekali mata pelajaran apa misalnya matematika sudah dikasih 1 lembar kurang, minimal kita akan lihat ketahanan dia sampai mana. Memang harus disediakan dulu sarananya. Kalau di sekolah sudah sampai 5 lembar, di rumah kok masih kurang, rumah juga harus menyediakan supaya kita tahu sampai di mana, sehingga nanti bisa observasi itu kita gunakan langkah selanjutnya. Kalau misalnya dia pada psikomotor, ternyata ketahanan anak ini kalau lari segini itu memang harus observasi. Meski kita orang tua tetap harus punya kemampuan untuk lihat kemampuan itu secara edukatif ya. Yang ketiga misalnya bisa nggak dialihkan ke sesuatu yang
afektif atau misalnya ternyata kemampuan dia yang ini, ternyata kamu bisa loh nolongin orang ini, coba kamu anterin ke sana. Jadi dia punya dua fungsi, psikomotor dia jalan, dia juga bisa bermanfaat bagi orang gitu. Meskipun usianya SD, jangan lupa mereka itu kemampuannya mungkin lebih dari kita sekarang gitu. Itu yang harus dilakukan, sehingga memang kalau kita sudah menemukan notoknya, Dek, Kak, berarti kamu itu ya lebih cocoknya di sini. Lah, karena usiamu segini, maka nantinya begini, dan kita tidak boleh berhenti belajar. Nah, itu dia. Itu. Dan mereka itu Masya Allah loh, Mitra Muslim, pembelajar yang sangat tangguh, Yes. anak-anak itu. Betul. Masya Allah. Ya memang ada waktunya kita harus bilang, Dek, kali ini mama capek. Ya apa kalau kamu juga istirahat dulu. Lo nggak apa-apa. Biar dia juga, ternyata yang kumpunya ini juga kadang-kadang buat orang capek. Biar dia tahu. Iya. Saya juga kadang gitu, meskipun saya bisa, tapi saya bilang enggak, Ustazah kali ini belum punya tantangan untukmu, karena kamu kayaknya lebih baik main dulu. Ya karena dia ternyata Ustazah juga punya rasa capek. Toh enggak apa-apa, wong kita itu manusia kok. Normal. Gitu kan. Iya kan. Saya capek loh Mbak Elsa, enggak. Baik, berarti closing ya. Loh, saya juga capek Mbak Elsa. Enggak ya. Ada ini juga yang next. Baik. Tidak ingin disebutkan identitasnya. Anak saya laki-laki yang pertama, yang kedua perempuan. Masih kecil nih, 8 tahun sama adiknya 6 tahun ya, jarak 2 tahun nih. Kemudian katanya adiknya harus sama dia terus biar dia bisa jagain gitu ya. Bahkan nanti kalau adiknya sudah menikah harus serumah sama saya gitu. Ini nonton apa ya dia? Terus nonton malah film lucu nih, apa ini? suaminya harus si kakak yang milikan juga. Udah sepanjang itu. Saya bahagia sih mereka akur, tapi agak khawatir sama sikap protektif. Wah, ini sama loh, sama kayak Adam, anaknya Shiren Sungkar sama Teguh Wisnu tuh juga kayak gitu. Bilang ke Hawa juga kayak gitu tuh dia. Bikin banget. Nanti kalau udah nikah pokoknya tetap serumah sama adek gitu. Iya, soalnya Lucu dia saat ini yang dia tahu itu bagaimana protek terhadap adik itu bentuknya begitu. Makanya kita juga harus kenalkan bentuk-bentuk proteksi kepada saudara itu seperti apa. Bahkan ketika saudara kita jatuh tidak langsung ditolong, itu membuat dia belajar untuk mandiri loh. Itu kan kecerdasan kita aja. Masa kalau sedikit-sedikit kamu tolong malah dia nanti nggak bisa tuh gitu. Betul, Jadi harus ada banyak sekali referensi yang kita tawarkan kepada dia, proteksi yang benar itu kayak apa. Apakah selalu nungguin, bahkan dia kalau adiknya mandi di kamar mandi terus dia nungguin di luar, nggak bisa kan, kayak gitu. Itu loh maksud saya. Betul. Jadi kita ajarkan yang balance ya, seimbang juga bentuk proteksi dari abangnya ke adiknya. Dan jangan lupa kasih juga adik kalau ke abang bentuk proteksinya kayak apa. Gitu. Jadi rasa saling kasih mengasihi di dalam satu keluarga itu modelnya macam-macam, dan nanti kita tetap akan bilang bahwa pada suatu hari anak-anakku, kita ini akan dipisahkan oleh ajal, itu yang paling pasti. Sehingga kalau kamu genggam itu sekarang, adikmu nggak boleh kemana-mana itu, nanti kamu pun akan mengalami sesuatu yang tidak pernah bisa kita prediksi, bahwa itu yang pasti adalah kita meninggalkan dunia ini. Kematian ya. Masya Allah. Dan saya kelas 4 sekalipun saya ajari begitu Mbak. Ada konsep kematian. Ada konsep akidah kematian itu harus ada. Saya bilang, berarti ketika ruh kita 4 bulan ditiupkan Allah ke dalam janin ibunda saat mengandung, terus kemudian nanti dia pada satu ketika dikatakan mati, apa yang mati? Jasadnya. That's right, saya bilang begitu. Akhirnya mulailah kita diskusi tentang ketuhanan dan tentang akidah, itu harus. Dan mereka sudah biasa itu insya Allah. Jadi diajarkan dari yang basic juga ya Mitra Muslim. Oke, baik Ustazah. Ini karena pengalaman berharganya Mitra Muslim udah banyak di-sharingkan. Terima kasih ya Mitra terima Muslim. Terima kasih loh. Sekarang mungkin kita kasih closing Ustazah, supaya memang yang tadi ya, benang merahnya kan punya makna, meaning lah ya ketika dalam menjalani kehidupan ini. Tapi biar kita semakin semangat lagi menjalani kehidupan, karena nggak semuanya itu happy-happy aja ya. Semoga udah dikasih kesempatannya. Iya, saya menemukan satu cara yang tidak sengaja dengan pengalaman itu begini Mbak. Saya mencoba keluar dari apa yang saya punya hari ini. Misalnya saya berdiskusi dengan Mbak Fe begini, kemudian saya coba lihat, Hamdia, keluar kamu dari dirimu, lihat
Alhamdulillah yang sekarang diskusi sama V itu dia punya rasa sombong tidak, dia punya ini tidak, dia punya ini tidak. Maka kita akan melihat, oh kamu harus evaluasi bagian ini nih. Sehingga pengalaman itu selalu akan menjadi titik evaluasi bagi kita untuk berikutnya menjalani kehidupan. Saya nggak tahu ini ilmu psikologinya masih saya cari juga. Kemarin saya baru diskusi dengan teman psikolog itu juga, kayaknya harus ini dilanjutkan nih diskusinya. Tapi saya sambungkan di sini supaya kita kadang-kadang kita perlu melihat kita dari dua sisi. Betul. Sisi yang saat ini kita sekarang dikasih Allah begini itu kadang ingat saya terus gini, apa karena aku seminggu ini ngajar tentang ruh ya gitu. Karena kan saya bilang karena ruh itu tadi yang bisa melihat kita, maka coba jasadmu di situ amati sendiri dengan ruhmu, maka kamu akan tahu, oh kamu ternyata masih sombong, oh kamu ternyata masih begini, dan itu harus diluangkan waktunya. Saya merasa harus begitu sih ya. Saya sama seperti kita ketika sudah jadi jenazah kan ruh kita masih sebelumnya kan masih melihat, oh ada yang peduli padaku, oh ada yang begini, kita akan nangis sendiri. Sebelum kita benar-benar itu jadi ruh yang sudah tercabut, maka mari kita terapi diri kita sendiri untuk bisa lihat supaya kita akan selalu menjadi orang yang pandai berevaluasi diri, nggak usah di orang lain lah gitu ya. Oke, kalau psikolog sih biasanya ini ya nge-shaping orang, tapi kalau ini nge-shaping diri kita ya. You have to shape yourself. I think that's good itu. Ya Allah, oke. Jadi dari diri kita sendiri. Insyaallah. Oke, baik, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Saya selalu biar bisa nemenin mitra Bismillahirrahmanirrahim. muslim semuanya dengan banyak pengalaman, sharingnya, ilmunya juga. Saya nanti masih harus ngisi sesi 3 lagi Tuh kan, ke anak-anak ya. Iya. Ya Allah, saya selalu Ustazah Amin. berkah juga Amin. untuk Bismillah, Ustazah dan juga bismillah. keluarga pastinya Untuk kita ya. semua insyaallah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik mitra muslim, terima kasih untuk kebersamaannya di pagi hari ini dalam program Mozaik. Saya Fedelita Putri pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih juga untuk Elsa Khairunisa, produser saya, Kang Yuda Setiawan, videografer juga di YouTube Suara Muslim TV-nya. Jadi jangan lupa ya, like, comment, subscribe, juga bagikan, sharing ya mitra muslim ya ceritanya hari ini supaya juga bisa bermakna untuk orang lain. Saya Fedelita Putri pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata mitra muslim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.